Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengatakan bahwa saya sedang mengadakan giveaway alat kopi 2. So, buat teman-teman yang menginginkan alat kopi ini, silahkan ikut berpartisipasi. Siapa tahu Anda yang beruntung. Linknya ada di deskripsi ya. Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Ini adalah video di mana saya membuat full review dari barang yang akan saya giveaway, yaitu seperangkat alat ini ya. Jadi kita tahu ada Kavek akrilik yang 1 cup, kemudian ada Latina Cloud Server yang 360 mili atau 360 cc ya, dan yang terakhir adalah Abaca Kopi Paper Filter yang warna coklat seperti ini, yang natural ya. Dan saya juga nggak akan pakai ini karena nanti ini akan saya berikan utuh. Jadi saya akan pakai yang punya saya, yang Abaca Kavek yang putih aja gitu ya. Kemarin saya juga ada jelasin di video giveaway-nya. Kalau kalian belum ikutan, buru-buru ikutan sebelum tanggal 25, karena pada tanggal 25 saya akan umumkan pemenangnya dan tentu saja giveaway-nya sudah ditutup di sana. Satu pemenang yang beruntung akan mendapatkan satu set dripper bersama server dan kertas ini, itu dia. Nah, saya juga mau bilang bahwa di video ini saya akan menunjukkan tips and trick dan juga resep yang saya gunakan yang menurut saya terbaik untuk brewing dengan alat ini gitu. Terbaik menurut saya ya, karena saya udah bilang di video sebelumnya juga bahwa mungkin tidak ada satu resep yang bisa buat semua gitu, karena kopi juga beda-beda, kita tahu rasanya beda-beda, kita pengen ngeluarin notes yang seperti apa, seperti saya udah tunjukin di videonya metode brewing Tetsukasuya ya gitu, karena saya waktu itu bener-bener nyari notes banana dari Jalapeno Banana itu gitu, jadi pakai teknik tuh dapat gitu. Namun selama sehari-hari gitu, maksud saya hanya menggunakan 2 teknik gitu ya, tergantung kopinya. Menurut saya kopi yang normal-normal aja gitu, yang rasanya pengen kita dapetin ekstraknya seutuhnya, kita bisa pakai metode ini. Itu metode yang sebelumnya udah pernah saya buat juga sih, metode yang V60 ya, yang udah update yang terakhir. Jadi saya udah buat 2 video V60. Yang pertama udah lama banget, udah 2 atau 3 tahun yang lalu, itu kayak masih video pertama kopi saya. Yang kedua itu udah updated, itu akhir tahun lalu. Nah, saya pengen update lagi ini di tahun 2019 teknik V60 saya gitu, karena memang ada beberapa hal yang saya rasa perlu diperbarui di sana gitu. Dan saya juga nggak bilang ini merupakan teknik terbaik, tapi menurut saya ini bisa mengekstrak seluruh kopi itu gitu loh. Jadi kalau kita pengen kopi itu terekstrak seluruhnya ya kita bisa pakai yang metode itu gitu. Dan ini mungkin cocok untuk kopi-kopi yang karakternya agak bold, coklat, dan juga ibaratnya kopi standar lah gitu. Tapi kalau beberapa kopi kayak kemarin Jalapeno Banana atau misalnya kopi Arabica Mamasa, nah itu kayak mereka kan delicate gitu ya. Maksudnya mereka punya rasa buah yang cukup tinggi gitu, dan kita juga ibaratnya apa ya, asamnya tuh tinggi gitu. Jadi biasanya kalau kita giling gitu, aroma keringnya aja, fragrance-nya itu kuat banget. Nah itu biasanya cocok dipakai metode yang rasio panjang seperti yang saya gunakan di Jalapeno Banana, metode Tetsukasuya 46. Nah, kita bisa gunakan yang itu. Namun kalau kopi-kopi yang kayak Gayo ini ya, strong, bold, chocolate, kemudian ada fruitynya juga sih, tapi fruitynya ya nggak gitu fruity yang asem banget gitu ya. Mild gitu asemnya, kayak mungkin kayak blackberry gitu kemarin saya bilang ya kalau nggak salah. Nah, itu cocok banget gitu pakai metode saya ini. Begitu juga kopi-kopi yang lain kayak kemarin yang sorry ya, saya tunjukin ya. Dead Wish Coffee yang ini saya baru aja bikin reviewnya belum lama. Kalau kalian belum lihat, nanti linknya akan saya taruh di bawah. Ini juga kan rasanya kayak bold banget ya. Ini cocok banget nih pakai metode saya gitu. Berasa manisnya dapet banget gitu. Terus strongnya juga dapet banget gitu. Itu kayak menurut saya sih bisa mengekstrak kopi-kopi yang seperti itu. Tapi kalau yang asamnya tinggi, yang mungkin aroma keringnya kuat, nah itu mungkin cocok dengan rasio panjang. Karena yang saya pakai sebenarnya metode standar sih, rasio 1:15, cuman penuangannya aja mungkin yang agak berbeda. Dan juga saya menggunakan teknik stirring gitu ya, mengaduk gitu kan. Kalau kita tahu Scott Rao, nah Scott Rao juga pakai mengaduk juga, cuman saya agak sedikit berbeda gitu. Yang saya lakukan pengadukannya bisa dibilang cukup banyak nih gitu, tapi menurut saya itu juga cocok dengan dripper ini, karena saya udah bilang sebelumnya di video perbandingan antara Kavek dripper dengan dripper akrilik lainnya ya, bahwa ini memang cepet banget, turunnya lebih cepet daripada Ario V60 bahkan gitu. Jadi kan kalau kita pakai metode tuang biasa gitu tanpa ada pengadukan gitu ya, itu mungkin akan lebih watery airnya. Tapi disitulah gitu kan saya bilang ini bisa lebih ngulik, karena kulikannya akan menjadi lebih banyak karena dia lebih cepat turunnya. Kalau dilambatin bisa,
Tapi dicepetin kan nggak bisa gitu. Jadi lambatin bisa dari pouring. Kalau dicepetin kan nggak bisa. Makanya juga saya lihat metode seduh yang dianjurkan dari Cafe ini sendiri yang ada di boxnya. Kalau kalian udah lihat review saya yang mengenai dripper ini yang seramik, nah itu yaitu lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, pelan banget ya. Jadi itu sih kepake banget dan bisa banget gitu. Maksudnya saya pakai itu juga kayaknya dapet banget gitu ya, rasanya udah sesuai lah, nggak salah untuk standar prosedur. Tapi mungkin saya juga kalau pakai metode itu jadi kurang sabaran gitu kan, lingkaran besar, lingkaran kecil. Nah, untuk meminimalisir watery karena kita pakai teknik biasa, nah itu saya pakai teknik saya. Sebenarnya tekniknya juga yang saya update ini nggak gitu jauh sih dari sebelumnya, tapi ibaratnya ini pembaruan aja supaya ibaratnya lebih sempurna lah dari sebelumnya, itu aja. So nggak pakai lama-lama lagi, saya akan brewing kopinya sebentar lagi. Kopinya juga kita pakai kopi dari Maharaja Coffee yang Organica Aceh Gayo ini ya. Nanti paper filternya saya pakai punya saya yang Abaca ini, jadi ini utuh. Dan saya akan bikin first person kamera seperti biasa di sana supaya kalian bisa lihat lebih jelas mengenai teknik brewingnya. Let's check this out. Oke, kali ini alat-alatnya semua udah ada di depan saya. Ya, ini adalah cloud server yang 360 cc, kemudian ini cafe dripper akrilik yang 1 cup, kemudian ini saya pakai paper filternya adalah Abaca Coffee paper filter yang warna putih yang saya punya sendiri. Jadi saya nggak pakai punya kalian nanti yang buat giveaway, saya biarkan utuh. Ini punya saya. Nah, kita tahu kertasnya memang saya udah jelasin juga di review sebelumnya ya. Ini seratnya tuh ada di depan dan di belakang gitu. Jadi menurut saya kertasnya juga cukup tebal dan dapat menyaring dengan baik gitu ya. Cuman bedanya kalau yang coklat itu saya merasa lebih manis aja nanti hasil brewingannya gitu ya, karena saya udah kemarin cupping paper filter lah ibaratnya ya. Nah, kopinya saya pakai Organica Aceh Gayo ini ya, dan saya udah giling ini di Latina 600N di scale nomor 4 gitu ya, seperti biasa kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian lihat ya seperti apa ya, gula pasir lah ya kurang lebih ya, seperti gula pasir, cuman lebih halus sedikit lah ya kalau saya bilang gitu. Terus habis itu airnya, sebentar ya airnya ya. Nah, ini dia airnya sudah saya siapkan. Jadi nanti kita akan mulai brewing di suhu 92 derajat Celcius ya, seperti biasa. Nah, saya mau bilang juga nih, kalau dulu saya menganjurkan seperti ini ya, angka 4 dan 10 gini ya. Tapi setelah saya dalami lagi, ternyata ya memang dripper itu ternyata sirkulasinya di sini juga nih di angka 10 ini gitu. Jadi kalau kita taruhnya di pas di sininya, ini kan cekung ya turun, jadi nanti miring drippernya. Jadi saya perbarui ya, ini update ya. Ini tetap di angka 4 ya ini ya, 45 lah, antara 45 lah pokoknya ya. Di angka 4, kemudian ininya di angka 9 ya, 49 seperti ini. Gitu. Dan kalau kayak gini lebih aman, kita juga kalau nuang di sini juga kan nggak keganggu sama handle-nya ya. Terus jangan lupa ini nanti kita lipat dulu seperti biasa ya. Terus kita buka nih, trik dari saya ya, ini dipencet sedikit supaya dia kebukanya lebih baik nanti gitu ya. Oke, nah suhunya udah 92 juga nih ya. Oke, kita bisa mulai. Kita pertama seperti biasa kita basahkan dulu aja ya untuk apa namanya, walaupun memang kalau akrilik itu kalau dibasahin juga sih saya rasa juga dia cepet panas cepet hilang juga gitu ya, nggak butuh terlalu banyak gitu ya dibasahin seperti keramik, karena keramik kan mungkin pemanasannya juga lama gitu ya. Cuman tetaplah kita ibaratnya memanaskan juga decanternya dan lain-lain ya. Balik lagi ke 4 dan 9 ya, ini sih bebas aja sebenarnya, cuman saya mempermudah aja gitu ya, dan ini ritual yang biasa saya lakukan juga. Dan kita tuang kopinya per oke, 16 gram ya, kelebihan sedikit kita kurangin aja ya, kurang lebih 15 gram lah ya, cukup ya. Jangan lupa diratakan dulu, kenapa? Karena kalau enggak nanti nggak seimbang gitu ya, walaupun kita sudah pakai teknik pengadukan ya gitu. Air lagi jangan lupa 15,2 ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita tuang dulu 3 kali berat kopinya, tadi 15 kali 3 45 ya. Ini adalah bloomingnya, saya pakai 3 kali berat kopinya. Yuk kita mulai. Tuangnya muter aja. Kalau saya lebih prefer searah jarum jam, kalau ini sih
Ya, 45 ya. Karena dia ulirnya sama semua, mau searah atau berlawanan arah, jarum jam nggak ada masalah. Kalau V60, saya udah kasih tahu nih kalau searah gimana, berlawanan gimana ya. Kita aduk dulu. Aduknya kalau kemarin saya tambah aja ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Kemarin stop di sini nih, di yang belum updated yang 2018 akhir tahun. Nah sekarang saya mau tambahin X, tapi X-nya itu dari luar ke dalam aja, luar ke dalam, luar ke dalam, luar ke dalam, luar ke dalam. Biar apa? Biar semuanya ke tengah. Karena kan tadi cuman yang tanda tambah itu cuman ibaratnya kayak gini doang ya. Kalau kita tambah ke sini yang tengah itu akan lebih baik. Jangan lupa start. Kenapa saya memulai start ini belakangan gitu ya, nggak langsung saya start pas tadi blooming gitu. Pas kita tuang pertama, kan ada yang bilang, oh iya langsung dipencet start nih. Nah, menurut saya, kita pengen benar-benar gas itu keluar gitu selama 30 detik. 30 detik itu adalah setelah kita tuang gitu, menurut saya seperti itu. Cuman ada ya juga yang begitu kita tuang langsung pencet start gitu. Nah, ini udah 30 detik ya. Oke, kita lanjut lagi. Tuang 60 mili, jadi 45 tambah 60, 105. Muter aja. Oke, saya kelebihan 2 gram ya, nggak masalah. Tuang seperti itu, jadi pouring kedua 60, pouring ketiga 60, pouring keempat juga 60, tapi setelah pouring keempat nanti ada pengadukan gitu ya. Jadi pouring pertama tadi kan 45 karena itu adalah proses blooming, pouring kedua 60, pouring ketiga 60 juga, pouring keempat 60 juga. Kapan pouring lagi? Begitu dia habis gitu ya, jadi gitu aja. Langsung kurang lebih tadi 1 menitan ya, pouring lagi tambah 60 lagi berarti 65 ya, sampai 65 ya. Oke, 65 gitu. Kita tunggu lagi. Ini udah pouring ketiga ya. Kapan lagi pouring? Kalau sudah habis turun semua gitu, kita liatin aja gitu, jadi nggak dipatok waktu sih sebenarnya kalau saya. Pouring lagi, ini adalah pouringan terakhir ya, sampai 225 ya, 60 lagi. Oke, 225. Nah, di pouring yang terakhir ini kita melakukan pengadukan lagi berapa kali? 5 kali diputar searah jarum jam kalau saya. Tuh, 2, 3, 4, 5. That's it. Nah, kalau kita pouringnya, kalau kita melakukan pengadukannya benar, nah nanti akan seperti kita tahu kalau siphon coffee ya, itu akan bentuk seperti dome ya, dome shape ya. Ini kelihatan ya di sini agak membentuk dome shape ya, gitu. Nah, dia akan selesai di 2 menit 30 detik kalau di sini, gitu. Jadi lebih cepat gitu. Menurut saya juga ya, kalau yang kemarin mungkin di 3 menit 30 detik ya kalau nggak salah ya. Kalau kita pakai Arif V60 ya, kalau pakai ini lebih cepat gitu menurut saya. Itu aja yang pengen saya bilang. So, udah saya tunjukin ya. Oke, kopinya udah jadi. Bisa sambil kita tutup ya, karena ini ada tutupnya. Ya, ini nanti juga akan berguna nih buat yang dapat giveaway ini nih, gitu. Jadi bisa dinikmatin kopinya pelan-pelan, udah tutupnya ya kan. Jangan lupa dimatiin, sayang baterai. Nah, saya akan kembali lagi ke set yang sebelumnya ya. Oke, jadi itu dia teknik yang saya pakai untuk brewing dengan V60 ini, dan itu juga merupakan sekaligus update saya dari teknik V60 saya yang tahun lalu ya. Dan saya juga bilang bahwa memang ternyata menggunakan teknik ini kita bisa membuat brewingan yang lebih cepat gitu, dan kopinya udah jadi di sini gitu ya. Saya juga mau bilang bahwa ini tuh server ini tuh fancy banget gitu ya, karena ini dipegang tuh bener-bener berasa ya, ini tebel banget gitu ya. Kita megangnya juga enak, dan ini ada tutupnya juga gitu. Sebenarnya minum kopi tanpa server tuh nggak apa-apa, taruh aja di cangkir. Cuman kita nggak bisa menikmati pelan-pelan gitu ya. Kopi itu enaknya dinikmati pelan-pelan gitu. Dan kalau cangkir atau misalnya gelas atau mug favorit kalian itu sih terserah. Tapi kalau saya ya yang seperti ini, yang ini sih dari Kalau Pottery buatan Indonesia juga. Ini nggak di giveaway ya. Ini saya beli langsung di sana, dan ini saya sih nikmat banget minum pakai cangkir yang kecil-kecil. Jadi kita tuang sedikit, terus kita minum gitu ya. Jadi juga pas kita tuang di sini tuh udah agak dingin, udah bisa diminum. Kalau yang sini, nah masih panas gitu. Jadi kita bisa minum pelan-pelan, mungkin sambil baca buku, sambil makan kue gitu ya. Saya cobain dulu ya. Cheers.
Hmm. Wow, bright banget rasanya ya. Menurut saya juga, sebelumnya kan saya udah buat kopi ini juga dengan seramik ya, yang cafe yang seramik dengan metode yang sesuai prosedur tuh di kotaknya ya. Emang agak berbeda juga hasilnya gitu ya. Kalau ini menurut saya lebih terasa manis aja gitu. Jadi manisnya keluar, fruitynya juga lebih keluar. Iya, saya ada bilang kemarin ada kayak semacam fruitynya tuh nggak terlalu asam sih, semacam blackberry gitu ya. Dan ini keluar banget dan manis berasa gitu ya. Terus kemarin juga sama, artinya masih ada juga, makin ke belakang, cuman nggak gitu pronounce di sini artinya ya. Baru di belakang ada dark coklat. Ini sih blackberry sih enak banget sih, berasa kayak, iya berasa sih berry banget sih di depan. Mungkin lidah saya juga bisa salah karena saya hanya seorang pecinta kopi, cuman ya yang bisa saya deskripsikan seperti itu gitu. Dan metode ini menurut saya bisa diaplikasikan dengan kopi-kopi yang tadi saya bilang ya, kopi-kopi standar lah yang asamnya tidak terlalu tinggi. Cuman kalau yang mungkin yang asamnya tinggi, kalau kita pakai teknik seperti itu, menurut saya akan menjadi asam banget gitu, asamnya akan lebih pronounce lagi gitu. Karena teknik itu ya kan tadi kalian lihat ya, pertama waktu pas blooming udah kita aduk supaya dia bloomingnya lebih baik. Nah pas tuang ya biasa sih, puterin biasa, tapi pas selesai saya aduk 5 kali. Nah itu kan kayak bener-bener akhirnya mengekstrak seluruhnya menurut saya sih. Karena ya saya udah coba beberapa teknik, menurut saya yang paling work buat saya tuh yang teknik itu, makanya saya pengen share ke kalian gitu, dan kalian bisa cobain bagaimana menurut kalian. Bisa dengan V60 ini, bisa juga dengan Hario V60. Mungkin kalau Hario V60 cuman sedikit lebih lambat ya turunnya daripada ini ya gitu. Jadi itu aja sih yang pengen saya bilang. Jadi saya bisa buat itu variasi sebenarnya. Kalau saya pengen yang sedikit lebih lambat, saya bisa pakai Hario V60. Kalau saya pengen lebih cepat, bisa pakai ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen ini lebih lambat juga, pouringnya bisa kalian lebih pelanin lagi gitu. Karena tadi saya nggak bilang kan harus pouring di berapa menit. Pokoknya kita pouring tiap udah habis aja ya, tiap airnya udah habis. Jadi seperti itu teknik yang saya pakai dan yang sudah saya aplikasikan sehari-hari. Itu yang teknik yang pertama. Yang kedua adalah teknik metode Tatsukasuya yang haluping banana itu. Jadi saya cuma bisa bilang teknik metode 46 HPB gitu ya, karena itu saya khususkan untuk haluping banana, dan seperti kopi memasak kemarin cocok juga dengan itu. Pokoknya yang asamnya tinggi lah, cocok dengan rasio panjang seperti itu. Cuman kalau yang biasa rasio 1:15, saya pakai teknik ini. Itu aja yang bisa saya bilang. Mudah-mudahan video ini juga bisa membantu kalian dan membuat kalian lebih kepengen nih sama alat ini gitu. Dan tetap ikutin giveaway-nya, karena bukannya saya nggak baca komen-komen kalian, saya tetap baca gitu, cuman saya nggak sempat balasin satu-satu, tapi saya udah menemukan banyak yang menarik nih alasan-alasannya gitu. Dan saya akan lihat-lihat juga Instagram kalian pastinya. Saya juga udah lihat di Instagram tuh kebanyakan juga saya lihat ada yang udah ngepost, ada yang belum. Jadi jangan lupa setelah kalian tulis komen, kan kalian follow Instagram saya @leovoi dan @coffeebyleovoi. Nah itu kalian harus repost tuh post saya yang ada di @coffeebyleovoi yang mengenai giveaway ini. Dan ada beberapa juga yang udah nge-tag langsung nih. Jadi kalau di tag kan bisa langsung kelihatan nih di Instagram saya. Tapi kalau enggak, gampang caranya. Kalau kalian pengen tahu kalian sudah masuk dalam giveaway ini atau belum gitu, kalian tinggal tulis #coffeebyleovoi. Nah itu yang pakai hashtag itu cuma satu-satunya adalah post giveaway itu. Jadi kalau kalian sudah bener nih ngepostnya beserta semua captionnya, pasti kalian akan muncul di sana. Kemarin saya lihat ada 100-an sekian gitu ya. Tapi nah itu jumlahnya agak sedikit berbeda nih dari yang di komen. Komennya udah 200-an sekian, tapi di #coffeebyleovoi itu cuma 100-an. Berarti ada yang belum ngepost atau ada yang udah ngepost tapi belum ngepost beserta captionnya. Nah itu coba diperhatikan lagi, karena nanti yang saya pilih juaranya tentu saja itu yang lengkap gitu ya tadi persyaratannya. Mudah-mudahan ya giveaway saya ini juga berguna untuk kalian, dan mungkin sampai di sini dulu videonya gitu. Enak ya gitu, saya ngerasa makin dingin juga makin enak. Bedanya tuh semakin berasa gitu ya. Walaupun dia asamnya tuh mild gitu, tapi menurut saya nikmat lah pokoknya kopi ini ya. Kalau kalian mau coba juga boleh, Organica Aceh Gayo di Maharaja Coffee. Dan buat kalian juga yang mungkin nggak sabaran, wah udahlah daripada ikut giveaway belum jelas kan, mau beli aja. Semua barang-barang yang di sini linknya udah saya taruh di bawah.
Jadi kalian bisa cek, dan mengenai teknik saya juga boleh dicoba, dan kalian boleh komen kalau kalian udah coba gimana menurut kalian. Itu aja, saya Leo, salam kopi and see you.